Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Abdau, NIM 3119-10563, kelas TI 19 BRPL 1. Di video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman visual dengan dosen Bapak Sanudin Eskom Mkom. Nah, di video ini saya akan mempraktikkan atau menjelaskan tentang ASP.NET. Oke, kita ke foldernya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini sudah ada folder yang disediakan. Pada folder web sampel ini kita ubah menjadi nama project kita. Nah, nama project saya, kelompok saya yaitu inventory web. Nah, kemudian pada DAM sini kita rename juga yang sampel code ini, kita ubah sesuai nama project inventory code. Oke, selanjutnya kita akan merestore database sampel out ini ke SQL server ya. Kita buka terlebih dahulu SQL servernya. Nah, di sini sudah saya sediakan database sebelumnya project kelompok saya. Kemudian kita bisa restore di sini. Pilih device, lalu kita pilih foldernya. Kemudian pilih filenya. Oke. Nah, kemudian nama di sininya kita bisa ubah menjadi inventory web, inventory out sesuai nama project. Kita tunggu. Sudah sukses. Nah, ini dia sudah masuk ya, inventory out. Kemudian kita akan konfigurasi security loginnya. Nah, di sini saya menggunakan access root dengan password admin. Kemudian kita setting user mappingnya. Nah, di sini kita checklist database yang tadi di restore. Kemudian pada database role membership ini kita checklist juga agar nantinya terbaca. Sudah checklist, lalu kita klik OK. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada database inventory out ini di folder tabelnya. Kita akan edit yaitu client redirect URIs. Nah, pada client redirect URIs kita ubah localhostnya dari port 8090 kita ubah menjadi 8899. Enter. Kemudian kita ubah juga kliennya. Nah, di sini kita akan merubah client ID dan client name. Pada ID 7 kita ubah sesuai nama project inventory. Kemudian pada client name-nya saya ubah menjadi PT Inventory Spare Part Komputer. Kita lihat terlebih dahulu PT Inventory Spare Part Komputer. Kemudian kita juga akan mengedit lookup option-nya. Nah, di sini kita ubah name-nya sesuai ketentuan yang ditugaskan, yaitu di sini nama, NIM dan nama project. Saya ubah nama saya di sini NIM, kemudian nama project. Oke.
Untuk selanjutnya kita ubah juga, yaitu client post logout redirect URIs. Kita edit. Nah, di sini kita ubah juga localhost port 8090 ini kita ubah menjadi 8899. Ini diubah untuk pas kita logout kita kembali ke halaman login, halaman utama ya. Kemudian setelah ini sudah, kemudian kita akan mencoba merestore data ini ke MongoDB ya. Caranya yaitu kita aktifkan atau konekkan. Nah, di sini sudah connect ya. MongoDB-nya udah saya konekkan di sini. Lalu kita open PowerShell Windows-nya di luar kita buka PowerShell. Nah, kemudian ketikkan Mongo restore, enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini dia sudah selesai ya. Kita bisa cek langsung di MongoDB-nya, kita refresh. Nah, ini dia sudah masuk ya, ada inventory code, sampel CDN dan sampel docs. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IIS-nya. Kita buka control panel. Nah, kemudian kita pilih program and fitur, kemudian kita pilih ini dan kita cari IIS. Nah, di sini ada Internet Information Service. Kita klik saja di sini. Nah, di sini sudah saya konfigurasi sebelumnya seperti ini ya. Kemudian kita klik OK saja. Kita close, kemudian kita buka IIS-nya. Nah, ini dia. Pada desktop ini kita klik, kemudian pada set ini kita akan membuat website ya, menambahkan website. Kita klik saja. Kemudian set name ini kita ubah menjadi project kita, yaitu inventory web. Kemudian physical path-nya kita arahkan ke folder inventory web ini. Oke. Kemudian portnya juga diganti menjadi 8899. Oke, kemudian kita klik advanced setting. Pada limitnya kita ubah menjadi 12.000. Klik OK, kemudian kita ubah juga edit permissionnya. Kita klik security. Kemudian di sini kita akan menambahkan IIS. Kita klik add, advanced, final. Kita cari IIS di sini. Nah, ini dia IIS. Klik OK. Oke. Nah, pada IIS ini kita checklist full control di sini, klik. Kemudian pada usernya juga checklist full control. Kemudian kita klik apply. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengedit connection dan app settingnya. Kita buka dengan Notepad++. Nah, pada home ini kita ubah portnya ya menjadi 8899. Kemudian di sini project ID-nya saya ubah menjadi inventory. Kemudian di sini saya ubah menjadi
inventory identity server. Untuk app name nya saya ubah menjadi inventory spare part komputer. Nah, untuk company-nya kita copy saja di sini. Copy, kemudian kita pastekan, nah menjadi PT Inventory Spare Part Komputer. Kemudian kita save saja, kita ke folder yang tadi, kita buka yang connection-nya. Nah, kita edit notepad. Nah, di sini kita akan merubah ini nih, kita sampel ubah menjadi inventory. Kita copy saja, yang ini juga inventory, ini juga inventory. Kemudian saya akan menggunakan user ID yaitu root seperti yang saya setting tadi, root. Kemudian kita copy, yang ini juga root, ini juga root. Nah, kemudian passwordnya saya ubah menjadi admin. Kita copy, yang ini kita ubah jadi admin, ini juga admin. Kemudian pada localhost ini kita ubah sampel code ini menjadi inventory code ya. Oke, kita klik save. Kemudian kita buka iisnya, kita stop terlebih dahulu, kemudian kita start. Nah, kemudian kita browse. Untuk mempercepat kita tambahkan /app, enter. Kita tunggu. Nah, ini dia ya, sudah muncul tampilan awalnya. Kemudian kita akan login menggunakan default. Di sini username-nya Hasan dan passwordnya Hasan Master. Kita klik sign in. Untuk application poolnya kita sudah ubah. Oh, yang ininya nih, enable 32 bitnya kita ubah dari false menjadi true. Klik OK. Coba kita kembali di sini, stop, start. Kemudian kita browse ulang. Tambahkan /app. Nah, ini dia, kita coba login. Nah, ini dia sudah masuk ya. Kemudian kita klik yes allow. Nah, di sini sudah masuk di dashboardnya. Kemudian saya akan merubah web konfigurasinya, terutama pada logo pojok kiri ini, kemudian background dan dashboardnya ini, yaitu dengan cara klik administration tools, kemudian pada utilities kita pilih file collection. Nah, di sini kita pilih content, kemudian image, kemudian kita choose files di sini. Nah, di sini sudah saya sediakan ya beberapa gambar. Kita select semua, open, upload. Nah, kemudian di sini kita akan menggantinya
atau mengganti. Untuk menampilkan logo ini kita klik konfigurasi ini, open new tab saja. Nah, di sini kita ubah company logo sama favicon ini kita ubah. Yang ini kita ubah menjadi logo event yang ini. Kita pastikan. Kemudian yang favicon ini kita ubah menjadi favicon event. Oke, kemudian kita klik save. Nah, sudah save. Kemudian untuk menampilkannya kita bisa ke localhost dev. Nah, pada localhost dev ini kita cari di sini home. Nah, di sini kemudian kita ubah di sininya ya. Nah, di sini ada logo 240 PNG ini kita ubah menjadi yang ini. Kita copy. Kemudian header background ini saya ubah lagi. Kita coba localhost ke close ya. Tadi kita ke administration tool, kita ke file yang tadi ya, yang sudah diupload tadi, image. Kita pilih background, kita cari background. Nah, ini dia, kita copy ya, kita copy. Kemudian di sini, nah header ini kita ganti atau background ini kita ganti, paste. Nah, kemudian kita save. Oke. Oh, yang ini juga kita ganti nih. Anytime saya ganti ininya saja, in pt inventory spare part komputer. Oke, save. Oke. Kemudian kita coba lihat ya. Nah, di sini kita refresh di sini. Nah, ini dia ya, sudah berubah. Kita refresh lagi. Yang ininya belum ya. Kita ubah lagi di sini ya nih. Di sini kayaknya salah. Kita buka di folder saja. Folder, kemudian gambar. Nah, di sini kita copy. Kita coba. Oh, di sini salah. Nah, betulnya sih kayak gini ya. PNG-nya satu. Oke, save. Oke. Kemudian kita sini refresh. Nah, ini dia sudah muncul ya, background dan ininya sudah muncul. Kemudian saya akan merubah, akan menambahkan yaitu menu tambahan di bawah sistem manager ini, yaitu dengan cara klik administration tool, kemudian klik app management, kemudian klik menu manajemen. Nah, di sini saya akan menambahkan menu yaitu inventory. Kita ketikkan menu ID-nya M20000, kemudian namanya inventory, kemudian parent-nya dia berdiri sendiri ya, kemudian levelnya 0, sequence-nya 10, kemudian linknya kita biarkan iconnya saya ubah menjadi list out. Kemudian statusnya kita aktifkan.
Nah, untuk icon ini kita bisa lihat di utilities, kemudian kita di icon collection. Nah, di sini nih. Nah, kita pilih saja di sini. Kemudian kita klik save ini. Nah, sini sudah ada ya inventory. Kemudian dalam inventory ini saya akan menambahkan submenu yaitu master data. Kita klik create new, kemudian kita menu ID-nya ubah menjadi M20100. Untuk name-nya menjadi master data. Parent-nya, nah dia ngikut sama menu inventory ya. Di dalam menu inventory berarti M20.000. Untuk levelnya kita 1, untuk sequence-nya 20, untuk linknya kosongkan, untuk iconnya saya ubah menjadi var list saja, udah bedakan, aktifkan, kemudian kita save. Oke, nah di sini dalam inventory ada master data ya. Kemudian di dalam master data ini saya akan menambahkan lagi yaitu supplier dan barang. Kita klik create new, kemudian di sini menu ID M20101, misalkan name-nya supplier, parent-nya dia ngikut ke master data ya, M20100. Ini dia. Untuk levelnya 2, sebelumnya 1, ini 2, kemudian ininya 30 karena sebelumnya 20. Nah, untuk linknya kita masukkan MD supplier. Untuk iconnya yaitu truck. Nah, truck ini kita bisa lihat di sini iconnya. Nah, ini dia pakai yang ini ya, truck. Kemudian kita aktifkan, save. Oke, kita lihat. Nah, dalam inventory ada master data, di dalam master data ada supplier. Kemudian saya akan menambahkan barang satu lagi dengan menu ID M20102 untuk name-nya barang. Kemudian parent-nya dia ngikut ke master data, dia levelnya 2 dan sequence-nya 30. Untuk linknya kita ubah menjadi MD barang. Untuk iconnya kita ubah Java list art saja ya. Untuk klik statusnya, kemudian save. Nah, di sini di dalam inventory ada master data, kemudian di dalam master data ada di sini supplier dan barang. Nah, di sini ini belum bisa tampil di sininya. Untuk menampilkannya yaitu dengan cara kita ke sistem manager di sini. Nah, di sistem manager ini kita ke setup, kemudian role management. Nah, kita edit adminnya. Nah, di sini kita checklist ya, inventory ini yang kita buat tadi checklist. Nah, ini juga checklist saja. Nah, di dalam inventory ini ada master data, di dalam master data ini ada supplier dan barang. Nah, di supplier ini saya akan menambahkan permission detailnya yaitu add, kemudian delete, kemudian saya menambahkan update, preview, print, kemudian list. Nah, ini dia. Kemudian untuk barangnya juga kita tambahkan add, samakan saja, kemudian delete, update, kemudian preview, print, kemudian list. Nah, setelah sudah kita klik sini, klik update.
Nah, klik update, kemudian kita refresh ya. Di sini kita refresh saja, close saja. Kita refresh. Apakah sudah ada? Nah, ini dia sudah muncul. Di sini ada menu inventory. Nah, di dalam inventory ada master data. Di dalam master data ini akan ada supplier dan barang. Nah, di sini kita akan menginjek database tabel ya, database tabel yang dari SQL Server ini yang inventory data, kemudian kita tabel supplier ini, yaitu dengan caranya inventory, klik master data, kemudian kita ke supplier. Nah, di sini pastikan localhost 8899 dev ya, developer. Kemudian kita cari di sini tabel supplier, kita klik generate. Nah, dia tabel supplier sudah masuk. Lalu kita save saja, kita ubah menjadi MD supplier, kita save di MD supplier, kita save. Oke, kemudian setelah di save kita akan membuat function create, delete, dan save, itu dengan cara klik di sini di JavaScript-nya, kemudian kita copy dari kita copy dari sini sampai delete. Oke, kita copy lalu kita pastekan di SQL-nya. Kita pastikan di SQL-nya, kita new query saja di sini. Nah, kita pastikan di sini. Untuk sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah sudah ada atau belum. Compatibility, kita klik store. Nah, di sini belum ada ya. Nah, di sini kita harus merubah beberapa. Nah, di sini saya udah mempersiapkan ininya, ada beberapa yang harus dirubah. Kita copy saja semua, copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, yang dirubah yaitu create date-nya yaitu datetime yang ini juga create date-nya datetime. Kemudian yang diubah lagi yaitu di tabel supplier where tadinya di sini adalah 1 sama dengan 1, kita ganti menjadi ID. Kemudian untuk credit by-nya nama saya sendiri Robi, untuk credit date-nya get date. Nah, get date ini untuk menyesuaikan waktu pada sistem ya, sesuai sistem yang berjalan ini ya, misalkan tanggal 14 November. Nah, kemudian change by-nya di sini saya ganti dengan nama saya sendiri, change date-nya juga menggunakan get date. Nah, untuk value-nya ini dari create by ya, create by Robi get date 1 Robi get date. Oke. Kemudian kita execute saja. Nah, sudah selesai. Coba kita cek di probability, kita refresh. Nah, sudah masuk ya. Ini sudah masuk tabelnya, ada tabel supplier delete, list, dan save. Untuk selanjutnya yaitu kita kembali ke browser. Kita akan menambahkan functionnya. Nah, cara menambahkan function kita bisa ke administration tool, kemudian pada database utility, kemudian pada di sini kita ke app-nya aja dulu. Nah, di app-nya ya, bukan di dev, dan administration tool, utility, kemudian kita ke database utility, kemudian ke function definition. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan functionnya
yaitu di sini di app, kemudian pada administration tool, kemudian pilih database utility, lalu pilih function definition. Kita coba refresh. Nah, ini dia. Kita akan menambahkan functionnya, lalu kita create new di sini. Nah, untuk namanya kita bisa copy dari data SQL ya, ini data SQL. Nah, ini dia, kita bisa copy di sini nama-namanya. Di sini ada list, kita copy kembali di sini list. Nah, untuk yang name ini kita ubah SP ininya menjadi FC, kemudian tipenya kita ubah menjadi SQL script, kemudian database kita pilih user DB context. Untuk ininya kita pastekan lagi. Nah, kemudian kita statusnya aktifkan, kemudian kita klik save. Oke. Nah, kita coba cari di sini. Kita cari tabel supplier. Nah, ini dia ya, sudah ada ya, fungsinya sudah ada. Ini function list. Kemudian saya akan menambahkan lagi fungsinya, yaitu setelah list, lalu saya menambahkan save. Copy saja, kita paste, kemudian kita rename ininya CF FC, kemudian tipenya ini SQL script, database-nya user DB context, ini pastekan, kemudian kita status, kemudian save. Nah, sudah ada ya functionnya. Kemudian kita tambahkan lagi, yaitu delete-nya. Kita ke sini, kita copy namanya. Nah, ini dia, copy, kemudian kita pastekan, kita ubah untuk tipenya SQL script, kemudian database-nya user DB context, klik save. Oke. Nah, di sini dia, oh yang ini supplier delete, kita ubah dulu ini, kita save. Oke. Nah, di sini sudah ada tiga function, yaitu delete, list, save. Kemudian setelah 3 function ini sudah masuk, kita akan memasukkannya ke submenu supplier. Nah, kemudian kita ke dev ya, localhost dev. Lalu kita ke inventory, kemudian kita master data, kemudian supplier. Nah, di sini kita akan mengubah di JavaScript-nya di sini. Nah, di JavaScript-nya ini untuk ini master customer ini kita ubah, karena di sini inventory master data langsung ke supplier, kita ubah menjadi supplier. Kemudian ini awalnya inventory, berarti kita tambahkan inventory. Nah, kemudian kita ubah lagi yang yang ini, jangan lupa yang ini kita ubah menjadi MD supplier. Nah, MD supplier,
Kemudian untuk menu ID nya kita ubah, kita samakan sama ini. Nah, M2011. Kemudian kita akan merubah juga, yaitu di sini udah. Kemudian kita akan merubah nama fungsinya. Nah, kita akan function ini kita ubah namanya. Kita coba copy saja di sini. Ini function save. Kita copy yang function save. Nah, kemudian kita cari function delete. Nah, ini dia function delete. Kita copy yang di sini yang namanya function delete. Kita pastekan, kemudian kita akan mengganti function list. Nah, ini dia function list, copy, pastekan di sini. Kemudian kita ubah juga yang supplier delete. Nah, supplier delete ini kita tidak menggunakan company ataupun NIK ya, kita ubah menjadi ID. Nah, setelah itu ini supplier list udah, kita klik save. Oke. Nah, coba kita lihat di sini, kita ngetek aja. Di sini ada inventory, master data supplier. Nah, ini dia sudah masuk ya, sudah masuk. Ada action ID kode supplier, kemudian create new di sini. Nah, di sini terlalu banyak ya, kita akan membuat ini sampai nomor telepon saja, yaitu dengan cara kita rubah di sininya nih. Di sini kita hapus change by nya, kita hapus save. Oke. Kemudian pada HTML nya kita hapus juga sampai nomor telepon. Nomor telepon klik. Nah, ini dia. Nah, nomor teleponnya udah, lalu kita save. Oke, kita refresh sini, klik new. Nah, di sini kita hanya bisa mengisinya lebih sedikit ya. ID, supplier, nama supplier, alamat, sama nomor telepon. ID-nya 1, kemudian kode suppliernya misalkan SPN1, kemudian nama suppliernya RAM, dan alamatnya Jakarta. Kemudian nomor teleponnya 08. Oke, kemudian kita save. Nah, ini dia sudah tersave. Kemudian kita coba untuk merubahnya. Ini ganti menjadi Del misalkan. Save. Oke. Nah, sudah berubah ya jadi Del Jakarta. Kemudian kita coba hapus. Nah, sudah hilang ya. Coba kita buat lagi, misalkan di sini 1, kemudian sudah suppliernya SP01, nama suppliernya PSU, misalkan alamatnya Jakarta, nomor teleponnya save. Oke, nah ini dia. Oke, kita akan membuat user loginnya. Nah, untuk user login kita bisa ke
Sistem Manager. Di sini Sistem Manager, kemudian kita klik Setup, kemudian pada role management kita akan menambahkan misalkan role ID-nya Robby, namanya Robby, statusnya save. Kemudian di user manajemennya kita akan tambahkan user ID-nya Robby, untuk name-nya Robby, untuk ID-nya di sini Robby, ini company-nya ini dia. Kita klik OK, save. Oke. Nah, kemudian pada role management ini kita ubah permissionnya, kita coba checklist semua di sini. Nah, untuk inventory ini pada supplier kita permissionnya kita tambahkan lagi seperti add, delete, kemudian update, kemudian preview, kemudian print, kemudian list. Nah, kemudian pada barangnya juga sama add, kemudian update, delete, kemudian preview, print, list. Oke, sudah kita kasih akses, kita update. Nah, kemudian kita coba logout di sini. Nah, kita coba menggunakan username Robby. Kemudian di sininya defaultnya itu password ya, basic in. Nah, ini dia, klik yes allow. Kita coba apakah dia bisa mengakses user ID, saya bisa mengakses. Tambahkan 2 SP02, suppliernya misalkan Asus, alamatnya Bekasi, save. Nah, ini dia sudah bisa menambahkan. Kemudian kita coba untuk delete. Nah, kita coba untuk edit ya. Di sini misalkan RAM, save. Nah, ini juga sudah bisa berubah ya, RAM CRUD-nya sudah berfungsi. Kemudian saya akan mencoba untuk merubah passwordnya. Nah, di sini password lamanya itu password, kemudian password barunya saya kasih Robby Abdau, kemudian Abdau. Coba kita ulang password ini Robby Abdau, lalu kita change password. Oke, coba kita keluar. Nah, kita username tadi Robby, password barunya Robby Abdau. Kita coba check in. Nah, sudah masuk ya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.